Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tutorial penggunaan mud nabawi yang diriwayatkan oleh Markas Ibnu Qudamah. Dan sebagai contoh, ini ada beberapa mud nabawi yang kami dapatkan sanadnya. Ini hanya contoh saja. Ini yang pertama sanad dari yang diberikan dari Syekh Ali As-Sarafi, ulama Darul Hadis di Mekah. Kemudian ini adalah mud nabawi dari riwayat Syekh Abdurrahman Syiraj dari ulama mud di Madinah, ahli mud dari Madinah. Adapun yang ada di sini adalah yang kami riwayatkan, yang kami gandakan mudnya, yaitu riwayat dari Syekh Yahya bin Utsman Al-Muddaris, Muddaris di Masjidil Haram. Nah, ini yang sudah kami sempurnakan ukurannya, sehingga kami bikin dari plastik. Aslinya seperti yang ini, bikin dari besi. Baik, kita cara penggunaannya adalah kalau mud ini digunakan untuk berwudu. Nabi berwudu dengan satu mud. Kemudian juga untuk zakat fitrah, misalkan zakat fitrah satu sok, yaitu 4 mud. Kita akan nanti belajar bagaimana menakar yang benar untuk mud nabawi. Nah, mud juga kadang digunakan untuk kafaroh, untuk fidyah dan lain sebagainya, ya, seperti bisa antum rujuki dalam kitab-kitab fikih. Dan cara pengukurannya, kalau berwudu pasti yang disebut satu mud air adalah di ujung atas dari mud ini. Adapun beras ini dimucungkan sampai berjatuh-jatuhan berasnya. Kita akan contoh ini menggunakan beras yang ada di sekitar kami di sini. Kita akan buat ukurannya, mudah-mudahan bisa mengetahui. Ini sampai mucung, sampai beras-berasnya berjatuhan. Itu barulah disebut satu mud nabawi. Nah, ini disebut satu mud. Tidak boleh diratakan begini sama tangan, tidak ya. Tidak boleh diratakan, tapi yang disebut satu mud itu adalah dimucungkan sampai berjatuh-jatuhan berasnya. Nah, ini yang ada di sini ukurannya 675 gram. Berarti kalau satu sok di sini tinggal dikali 4. Nah, satu sok dikali 4, mud dikali 4 untuk zakat fitrah untuk satu orang muslim, langsung dikali 4. Ukurannya begini ya, beras dimucungkan. Ini tidak boleh diratakan, tidak boleh diratakan. Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan paham ini bagaimana cara menakar mud nabawi yang benar. Adapun sanad yang digunakan dalam mud nabawi ini sebenarnya tidak sahih sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah memerintahkan kita agar menggunakan mud ahli Madinah, bagaimana yang sahih dalam hadis Rasulullah. Jadi memerintahkan agar berzakat menggunakan mud orang ahli Madinah. Dan alhamdulillah mud ini sahih kepada ahli Madinah. Jadi masih tetap diriwayatkan dan digunakan oleh para ulama. Dan insya Allah yang akan disebarkan oleh markas adalah mud yang diriwayatkan oleh Syekh Yahya bin Utsman, karena di sini ada beberapa riwayat seperti berbeda bentuknya, tetapi ini kalau kita praktekkan dicoba dengan beras yang sama, ini ukurannya menjadi mirip. Ukurannya mirip walaupun bentuknya berbeda. Ini lebih pendek daripada mud Syekh Ali As-Sarafi, lebih pendek, tapi dia lebih lebar. Jadi mucungnya lebih banyak. Adapun ini walaupun lebih panjang, tapi ujung atasnya lebih kecil. Jadi ketika dimucungkan dia sedikit. Jadi ketika hasil akhirnya mirip. Adapun riwayat Syekh Yahya adalah pertengahan dari kedua riwayat ini. Jadi kami menggunakan riwayat dari Syekh Yahya bin Utsman.
ukuran selisih antara ketiga riwayat ini sedikit sekali, jadi insya Allah tidak terlalu bermasalah. Kemudian berapa satu mud ini kalau dikonvert ke kilogram? Ini tidak bisa disamakan karena beras jenis beras itu berbeda-beda tergantung kadar air yang terkandung di dalam beras tersebut. Ada yang berat, ada yang ringan, tergantung menjemurnya, tergantung kekeringannya, tergantung jenis beras dan seterusnya. Jadi tidak bisa kita menggeneralisir satu mud itu berapa kilo berapa gram misalkan, itu tidak bisa. Ini tergantung jenis berat karena ini adalah volume bukan berat. Jadi sekali lagi, kalau antum memiliki mud nabawi ini, insya Allah tidak akan bermasalah berapapun berapa beratnya, itu tidak akan menjadi masalah karena yang kita hitung adalah volume bukan berat. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum.